Malaysia ngambek ke timnas Indonesia. Oh, wow, kata inilah kita sematkan untuk Malaysia yang mana secara terang-terangan mengatakan bahwasanya mereka kecewa kepada timnas Indonesia, guys. Nah, yang jadi pertanyaan ini kenapa orang ini kecewa kan? Jadi usut punya usut ya, dilansir daripada thisway.id disebutkan bahwasanya Malaysia ini kecewa kepada timnas Indonesia gara-gara timnas tidak mau mengutus pemain bintangnya, yang mana ini berdampak sangat drastis kepada penjualan tiket. Jadi ini mereka nih singkat cerita ini kayak ngambek lah, ngambek, kecewa. Kenapa? Karena tiket yang diperuntukkan antara ASEAN All Star melawan Manchester United itu belum juga terjual habis. Kita tahu biasanya kalau udah tim-tim Eropa, khususnya tim-tim besar gitu ya, apalagi sekelas MU yang bertandang ke ASEAN atau mungkin ke Asia Tenggara, itu pasti tiket bakal ludes. Nah, kali ini tiketnya nggak ludes, guys. Jadi bertanya-tanya nih orang Malaysia, kenapa tiketnya nggak habis kan gitu. Nah, usut punya usut lagi, setelah dicek-cek, cross-check penyebabnya, ya salah satu penyebab terbesarnya yaitu karena timnas Indonesia tidak mau mengutus pemain-pemain bintangnya, sehingga menurunkan animo atau bisa kita bilang kayak menurunkan keinginan pecinta sepak bola Indonesia untuk membeli tiket di Stadion Bukit Jalil. Karena mereka tahu nih, guys, prospek bisnis sepak bola dari Indonesia ini cukup menggiurkan. Nah, makanya mereka itu sangat kecewa ketika banyak pemain bintang timnas itu yang nggak datang. Karena ini akan berdampak langsung kepada pemasukan mereka. Ya kan? Nggak ada pemain bintang, ya nggak mungkin lah Indonesia mau beli tiket. Nah, seperti itulah. Apalagi sekarang timnas Indonesia kan lagi bagus-bagusnya. Mungkin kalau dulu karena timnas kita nggak bagus, ya kan? Jadi mereka itu, orang Indonesia mau nonton bukan karena mau nengok Indonesianya, tapi karena mau nengok MU-nya. Nah, sekarang Indonesian Pride itu udah sangat tinggi. Jadi orang sekarang lagi itu Indonesia itu udah bukan nengok klub-klub luar negeri, tapi memandang Indonesianya, guys. Seperti itu. Jadi orang Malaysia itu bilang bahwasanya pertandingan ini sebenarnya sangat potensial, katanya, sangat menguntungkan. Bayangkan jika terjual tiket itu sekitar 85.000 itu yang di Stadion Bukit Jalil itu habis, katanya, pastilah bakal mendapatkan keuntungan yang cukup besar daripada promotornya. Tapi gara-gara timnas nggak ikut berpartisipasi, ya kan, jadi menurun lah. Bukan menurun sih, tapi mungkin mereka kayak takut aja ini nggak terjual habis. Karena mereka tahu supporter timnas Indonesia, supporter pecinta sepak bola Indonesia, baik itu level klub maupun level timnas, itu sangat-sangat fanatik. Jadi bukan hal tidak mungkin ketika ada saja pemicu pemain-pemain mereka dipanggil, ya mungkin bukan hal tidak mungkin mereka juga akan nonton secara langsung dan akan membeli tiket, dan secara nggak langsung memberikan keuntungan kepada Malaysia, guys. Nah, jadi mereka itu kayak menyalahkan lah kepada timnas Indonesia yang nggak ikut partisipasi. Ya siapa sangka rupanya, ya kan, efek rupanya pemain timnas ini besar rupanya. Kirain ketika Indonesia nggak ikut, ya dalam artian nggak ikut dalam pertandingan ini bakal berdampak sebesar ini gitu. Ternyata ya lihat, ya kan, udah dibilang Indonesia itu sebenarnya salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Ya walaupun kalau di level AFF kita itu tidak juara, ya belum pernah juara, tapi setidaknya untuk masalah cuan dan bisnis, animo penonton, Indonesia tetap nomor 1, guys. Ya kan, baik itu hak siar. Makanya sangat kehilangan tuh AFF apabila Indonesia keluar dari AFF. Kayaknya mungkin AFF itu lebih setuju negara-negara yang lain aja yang keluar, nggak masalah lah, asal jangan Indonesia yang keluar. Karena mereka tahu Indonesia ini ladangnya cuan, guys, ya kan. Nah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang yang barusan aku bilang nih, guys. Jadi ya, jadi mungkin inilah penyebab Malaysia itu kayak ngebujuk kan. Jadi sempat tuh media-media Malaysia tuh kayak macam Malaysia itu ngebujuk beberapa pemain timnas kita untuk mau bergabung ke ke ajang pertandingan persahabatan ASEAN All Star ini lawan MU. Nah, beberapa pemain dibujuk nolak, termasuklah juga kapten timnas Indonesia. Udah sempat juga dibujuk tuh Bang Jai, tapi mereka juga
nolak. Kenapa ya? Dengan alasan jelas, karena timnas Indonesia itu semua menolak karena fokus ingin menghadapi Cina dan Jepang, dan itu juga disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir juga termasuk orang yang menolak, ya kan? Jadi ya dia bilang ya kalau mau ya itu Ferrari sama Asnawi katanya. Itu pun masih belum tentu, nanti tengok gimana keputusannya sama Coach Patrick katanya. Itu baru level timnas, belum lagi level klub. Terdengar kabar Ferrari juga nggak diizinkan sama Coach Pena karena apa, untuk fokus ke Persija, kan? Apa nggak makin ngereok itu orang-orang Malaysia? Udah kemarin orang Vietnam ngereok, kan? Karena dituduh kita itu apa, mempersulit langkah pelatih mereka Kim Sang-sik. Kali ini media Malaysia, orang Malaysia nuduh kita, bukan nuduh tapi kecewa sama kita gara-gara tiket belum ludes, gara-gara Indonesia nggak mau menurunkan pemain bintangnya. Waduh, enak kali orang itu, ya kan? Orangnya itu yang untung, kita yang dipaksa ikut mendukung, ya kan? Seharusnya kalau mau kita untung, ya untung juga lah kita. Ini udah mereka untung, kita nanti kalau ada apa-apa cedera pemain kita, siapa yang buntung? Kan? Makanya ini nggak pas juga ya sebenarnya ini. Kecuali tadi itu kita nggak ada pertandingan sebesar kualifikasi Piala Dunia round 3. Nah itu mungkin ya, mungkin aja kita itu apa namanya ikut berpartisipasi. Tapi ini pertandingan hidup dan mati nih, melawan Cina, bukan kaleng-kaleng. Ini saat-saatnya Indonesia mau mencetak sejarah, harusnya disupport lah, jangan pula kalian undang-undang gini kan gitu singkat cerita. Tapi ya aku nggak tahu ya, apa ada udang di balik batu, kan? Asik. Ada niat di balik undangan ini, jangan-jangan ini salah satu cara mereka untuk menjegal langkah Indonesia biar nggak bisa tampil karena nanti cedera dan sebagainya, atau mempengaruhi persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya apapun masih bisa terjadi, apapun masih bisa terjadi ya. Jadi bisa jadi bisa enggak kan gitu. Tapi ya kayaknya enggak lah, mungkin orang negara tetangga mungkin kayaknya ya murni tulus lah, biar ayolah Indonesia main gitu, ya kan. Tapi aku dengar-dengar orang Malaysia juga banyaknya yang nggak ikut. Ada kemarin dipilih tapi nolak katanya kan, gara-gara mau persiapan Piala Asia lawan Vietnam. Lah mananya kalian boleh, kan, boleh nolak-nolak. Kita disuruh ya maksa-maksa untuk ini pemain-pemain mantap-mantapnya, pemain bintangnya. Kacau kali lah pikir nih, ya kan. Nah gara-gara Indonesia nggak mau inilah, ngambek mereka, terus nggak mau ngakui kekuatan timnas Indonesia. Sampai pelatih mereka itu, ya kan, siapa pelatih terbaru mereka itu, lupa pula aku namanya. Jadi pelatih terbaru itu sempat bilang bahwasanya kekuatan timnas yang paling kuat di Asia Tenggara itu bukan Indonesia tapi Vietnam, kata dia kan. Karena mau menghadapi Vietnam nanti di kualifikasi Piala Asia, mereka sebut Vietnam lah negara terbaik di Asia Tenggara yang mau akan kami lawan. Oh mak, jangan nggak tahu dia Vietnam kandang dan tandang kita bantai, ya kan. Main di Hanoi aja 3-0 kita bantai sama Jazz. Baru juga Orat Mangun, Sananta, DKK lah pokoknya ngebantai kan. Baru juga kayaknya dulu pernah lah Indonesia All Star kan. Bukan Indonesia All Star, ASEAN All Star lawan Indonesia itu pernah tuh kan. Aku juga sempat baca-baca beritanya, lihat videonya, ternyata pernah Indonesia menang. Kalau nggak salah 1-0 itu lawan ASEAN All Star. Mak, jangan gila tuh ASEAN All Star loh. Ya kan, menang Indonesia coba lah. Yang notabene nggak pernah juara Piala AFF, yang paling dibangga-banggakan Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu, ternyata bisa ngalahkan negara kumpulan-kumpulan orang yang udah pernah juara AFF, coba lah. Kuat kali King Indo sebenarnya. Tapi ya karena banyaknya mafia, Asik Alphard lagi yang tebas nanti, ya kan. aduh. Timnas Alphard, ya kan. Aturannya kita bisa menang, marah gara-gara Alphard terakhir gagal. Waduh. Walaupun sempat ada video klarifikasi mengatakan enggak ada. Itu memang karena pure kayak gini kesalahan dan memang Tapi ya apapun itu ya kita masih percaya lah, ya udahlah nggak masalah lah. Mungkin itu kemarin bukan karena Alphard, tapi memang karena nggak mujur aja lah Indonesia, ya kan. Tapi yang jelas sekarang ini prioritas timnas itu bukan lagi Piala AFF kan. Kalau dulu oke lah AFF yang jadi prioritas. Kalau katanya Piala AFF itu udah kayak Piala Dunianya Indonesia lah. Sekarang Piala Asia, Piala Dunia. Asik. Gara-gara apa? Ya gara-gara awalnya naturalisasi. Nggak munafik kita. Kan?
Walaupun sempat disenggol-senggol naturalisasi, lokal pride lah gini-gini, teh kucing gitu ya kita bilang. Kenapa? Karena sejauh ini bisa kita lihat ketimpangan yang cukup jauh antara pemain lokal dengan pemain asing. Pemain asing kita, bukan astagfirullahaladzim, salah ngomong aku. Ketimpangan gara-gara bahas klub-klub Indonesia ini kayak Persib kemarin ya kan. Ini gara-gara ketimpangan pemain naturalisasi kita dengan pemain lokal kita. Kan cobalah bandingkan. Paling yang hanya bisa mengimbangi kayak Rizky Ridho, Marcelino, itulah pemain-pemain yang bisa aku rasa mengimbangi kayak Kambuaya lah baru kemarin juga kan Egy. Nah, yang lain-lain kan kalau memang mereka berkualitas pasti dipanggil, tapi buktinya mereka nggak dipanggil gitu. Ya walaupun sebenarnya pasti juga selain karena memang kecocokan ya, karena mungkin bisa jadi dia bagus tapi mungkin nggak cocok dengan skema pelatih yang diinginkan. Nah seperti itu guys. Oke, jauh kali kita sampai ke situ kan. Kita bahas padahal Malaysia ngambek kan gara-gara tiket MU lawan Asian All Star belum terjual habis karena dinilai nggak ada euforianya dan mereka menyalahkan timnas Indonesia. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.